Saya mau kasih tema banyak sebenarnya ini karena kepala saya ini mau pecah sebenarnya. Ya. Siapa di sini yang cinta sama bangsa Israel? Angkat tangan coba. Banyak juga ini pelaku Israel. Siapa yang cari Tuhan hanya terpesona dengan mujizatnya? Coba kita datang hari ini cinta bangsa Israel, cari mujizat Tuhan. Benar nggak? Benar nggak? Hah? Benar. Cari tukang sulap begitu. Ya. Saya kasih intro tentang mujizatnya. Tadi lagu tadi itu menginspirasi saya. Siapa yang doanya selalu dijawab sama Tuhan? Saya nggak pernah dijawab. Lagu tadi, ia selalu menjawab doaku. Rasul Paulus yang menulis 14 kitab, hampir separuh dari 27 kitab Perjanjian Baru, ketika dia sakit, nggak dijawab sama Tuhan. Mana ada di lagu tadi? Hati-hati loh saudara. Ya, kita cari Tuhan ini, mau cari apa hari ini? Kalau saudara datang ke sini cari mujizat, saudara total keliru. Total keliru. Yesus membuat mujizat itu untuk membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Ya, sampai dia ngomong begini. Yohanes 10:37. Hari ini belajar Alkitabnya banyak ya. Yohanes 10:37. Ini untuk orang yang percaya atau orang nggak percaya? Coba ya. Yohanes 10 37-38. ayat 37 sampai 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jelas ya? Yesus ngomong dengan orang yang percaya atau orang nggak percaya ini? Percaya. Orang yang percaya. Enggak. Dengan orang yang tidak percaya. Kalau kamu nggak percaya aku, lihatan perbuatanku, lihatan mujizat-mujizatku. Itu untuk orang nggak percaya. Ya, saya tambahin lagi Yohanes 14:11. Yohanes 14 ayat 11. Nah, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Buat orang yang percaya atau orang nggak percaya? Buat orang nggak percaya. Nah sekarang saya tanya nih, saudara percaya nggak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya? Kalau percaya perlu demonstrasi lagi nggak? Nggak perlu. Kalau orang yang demonstrasi untuk mengenalkan siapa dirinya, saudara harus diyakinkan dengan berbagai cara. Kalau perlu jadi tukang sulap di sini. Enggak, bukan seperti itu. Kalau saudara cari Tuhan untuk mujizat, saudara ke Kalimantan lebih hebat. Hari ini coba lihat mujizat demonstrasi hari ini terlihat kan? Di mana pendeta-pendeta Kristen yang biasa bikin mujizat? Bukan itu. Tolak ukur kita bukan seperti itu. Tapi banyak orang meleset. Dia pikir Tuhan itu datang cuman jadi saingannya dapat cover film. Semua orang dikasih mujizat. Coba bayangin, Mesir dan orang Israel melihat mujizat yang terhebat nggak? Melihat mujizat yang terhebat nggak? Melihat. Bagaimana kekristenan di Israel? Yang cinta bangsa Israel tadi? Coba. Kalau memang orang terpesona dengan mujizat dan orang bisa percaya dan mendapat keselamatan dari mujizat, kenapa bangsa Israel menolak Yesus Kristus? Kenapa coba? Karena mujizat nggak bisa dijadikan patokan. Coba pelajari bangsa Israel. Ketika dia mendapat mujizat, 10 mujizat di Mesir dan 1 mujizat yang spektakuler, ketika laut terbelah, berapa lama bertahan? Harusnya kalau saudara ini hari itu jadi bangsa Israel, melihat 10 mujizat plus 1 mujizat laut terbelah, percaya dengan Allah nggak hari itu? Percaya pasti kan kalau saudara? Pasti kan? Tapi cuma bertahan 3 hari. Ketika bangsa Israel kehausan, apa yang terjadi? Menggerutu. Terus mujizat yang 11 tadi, apa nggak dilihat?
Kalau saudara terpaku dan terpesona dengan mujizat, setiap hari pasti nuntut mujizat, tidak akan habisnya. Padahal Yesus sudah berikan nggak mujizatnya? Sudah atau belum nih? Apa mujizatnya? Hah? Belum kan? Saudara kalau nggak ngerti Yesus sudah memberikan mujizat buat saudara, saudara nggak akan cinta sama Yesus kok. Coba, saudara pahami mujizat terbesar apa yang sudah saudara terima hari ini? Keselamatan. Terus satu lagi apa lagi? Terima Roh Kudus. Itu mujizat terbesar. Ya, itu lebih dari segala-galanya. Jangan terpaku dan jangan mencari mujizatnya. Kita ini sudah percaya sama Yesus bahwa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas kan? Tuhan dan Juru Selamat, bukan Tuhan dan membuat mujizat. Tapi orang kan terjebak dong. Cari Tuhan itu cari kekayaannya, cari mujizatnya, cari kesembuhan. Muter-muter di sana. Kalau saudara muter-muter di sana, kita ini akan menjadi kaum rebellion. Tahu artinya kaum rebellion? Anak muda-muda. Tahu nggak? Kaum rebellion itu adalah kaum pemberontak. Jangan sampai kita ini berjemaat seakan-akan bergereja, tapi semuanya adalah bibit-bibit kaum pemberontak. Apa itu pemberontak? Pemberontak dalam pengertian umum, ya, adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap yang memberikan otoritas. Saudara sekarang hidupnya dipimpin oleh siapa ini? Saya tanya nih, tadi dapat mujizat nih. Saudara hari ini hidup dipimpin oleh siapa? Roh Kudus. Setuju ya? Amin ya? Semua setuju ya? Oke. Apa keinginan Roh Kudus dan apa keinginan jasmani? Mana pilihan saudara hari ini? Yang mengatakan hidup saudara sudah dipimpin Roh Kudus, siapa yang harus saudara turuti? Coba. Kalau saudara merasa hidupnya memiliki Roh Kudus dan Dia memimpin dalam hidup saudara, yang saudara turuti siapa hari ini? Kok gak berani jawab nih hari ini? Hah? Yang saudara turuti adalah Roh Kudus itu sendiri. Keinginan-keinginan roh yang saudara turuti. Tapi jangan-jangan saudara bukan murid Roh Kudus. Saudara lah bibit-bibit kaum pemberontak. Ya, kita belajar ayat banyak hari ini ya. Apa yang dikatakan tentang hidup kita bahwa dipimpin Roh Kudus? Yohanes 6:13. Kita yakinkan dulu bahwa kita ini dipimpin Roh Kudus. Ada ayatnya, ada. Yohanes 6 ayat 13. Yohanes 6 ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi Bukan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Yohanes 6:13. Bukan ini berarti. Sorry. Yohanes 16. Yohanes 6 ayat 16. Oh, ayat 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara terima Roh Kudus hari ini? Ya. Sudah terima atau belum nih? Kok diam semua nih? Sudah ya? Oke. Saya aminilah ya. Saya percaya pokoknya. Ya. Saya percaya ini ya, sudah terima Roh Kudus semuanya. Galatia 5:25. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jelas ya? Yang sudah terima Roh Kudus ini rohani semua ini. Ya. Nah, sekarang apakah yang dikatakan tentang bangsa Israel? Ya. Nih, baru seru ini sekarang nih. Yesaya 1 ayat 23. Supaya kita mengerti mau jadi Israel yang bagaimana kita ini.
cinta dengan Israel yang bagaimana kita ini? Yesaya 1 ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Nomor 1 dulu, pemimpin-pemimpinnya bersekongkol dengan apa? Curi. Ya, para pemimpin pun adalah berontak. Ini tentang Israel masih ini. Yesaya 30 ayat 1. Siapa yang di sini merasa bangga dengan orang Israel? Ya, saya bangga dengan Israel, tapi bukan Israel jasmani. Saya mau menjadi Israel rohani, ya. Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Celakalah anak-anak untuk siapakah ini? Oke, pemberontak. Siapakah dia? Orang-orang Israel. Nabi Yesaya mencatat, ini banyak ceritanya, tapi saya bacakan, saya loncat-loncat aja. Yesaya 30 ayat 9. Coba. Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Senang disebut bangsa Israel? Hah? Sekarang mulai nggak suka nih. Tadi cinta sama Israel. Bahkan bendera dipasang di gereja. Ya kan? Coba lihat. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anaknya suka bohong. Jangan-jangan tadi belum mengerti ini juga. Ini berlaku loh Mas Yan. Ya kan? Serem ya? Ayat 10-nya Pak. Ayat 10, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami yang hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Nah, inilah poinnya. Jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang apa? Hal yang manis, mujizat, janji-janji. Ini orang Israel sukanya begini. Dipimpin siapa mereka ini? Roh atau jasmani? Nah, mulai ngerti nih, enak nih, gampang ini. Ya. 48 ayat 1. Yesaya 48. Oke, Yesaya 48 Ayat 1. Yesaya 48 ayat 1. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Stop dulu ya. Yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, ada tapinya. Coba lanjutin. Tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Nomor 2. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Nah, tapi mereka nggak sungguh-sungguh. Ayat 4-nya coba deh, baca dulu. Ayat 4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Siapa yang mau berteman dengan orang yang tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu? Siapa? Siapa yang mau punya teman atau punya saudara atau punya istri, punya suami, ya, tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu? Pahami? Lihat kanan kiri. Jangan-jangan kalau mereka seperti ini keturunan Israel ini. Lo baru bingung sekarang. Tadi cinta dengan Israel, ya. Saya tambahin lagi ayat 8-nya. Ayat 8. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Bayangin, kalimat-kalimatnya nggak ada yang indah. Kalau Nabi Yesaya mengatakan seperti itu kurang mantep kan? Perlu satu saksi lagi kan? Yeskiel sekarang ya. Yeskiel 2 ayat 3. Makanya kita ini harus mengenal siapakah bangsa Israel jasmani. Jangan cuma asal comot.
Sak budaya-budayanya dibawa ke sini. Ya kan? Coba budaya Israel dibawa apa? Hari-hari besarnya dibawa Yom Kippur lah. Yang enggak dibawa lah. Nanti peristiwa Esther dibawa ke sini. Ya, apa itu artinya? Hari apa itu? Purim. Ya kan? Yesaya 2 ayat 3. Yeskiel 2 ayat 3. Yeskiel 2 ayat 3, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, pada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Bangga nggak dengan Israel? Anak kecil aja lebih pintar. Ya kan? Tak ulangin ya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, bukan orang Indonesia, orang Israel. Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Saudara, kalau ke Israel, orang Kristen berapa persen ya, Pak? Saudara pikir orang Israel itu orang Kristen? Enggak. Hanya 1,9%. Dan itu pun kebanyakan orang Arab. Makanya firman Tuhan sama. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang Israel percaya pada Kristus. Ya. Ayat 4-nya. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. 5. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Berapa kali disebut kaum pemberontak, kaum pemberontak? Hah? Yeskiel sudah catat. Tak loncati sekarang Hosea. Hosea 9:15. Supaya kita ini mantap. Kita ini mau jadi apa hari ini? Hosea 9:15. Hosea 9 ayat 15. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Nah, semua pemuka mereka adalah pemberontak. Nanti kaitannya apa ini? Sabar dulu ya. Terakhir di Perjanjian Lama, Zefanya 3 ayat 1. Saya bacakan ya. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ayat 2-nya. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, kepada Allahnya ia tidak menghadap. Ayat 3-nya. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Betapa busuknya Israel secara jasmani. Jangan-jangan ini pun terjadi hari ini. Para pemimpinnya, para imamnya memperkosa hukum di dalam Perjanjian Baru. Sekarang kita udah tahu ya, bangsa Israel itu bangsa pemberontak. Ya. Terus kita ini hari ini Perjanjian Baru yang kita sudah dipimpin oleh Roh. Sekarang tanya nanti setelah firman ini, aku ini ikut pemberontak atau orang yang penurut, ya. Filipi 3:17. Hari ini baca ayat banyak, tak rompel semua ini. Saya yakin kok saudara nggak pernah baca kita sampai butuh kok di rumah. Ya. Ini saya keliling dari Perjanjian Baru sampai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Filipi 3:17. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Teladannya siapa nih? Enggak. Tuhan Yesus nggak nulis di Filipi. Paulus itu nulis 14 kitab dari 27 ya. Berarti hampir separuh, ya. Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Ayat 18-nya dulu, 15 dulu. Filipi 3.
Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa Rasul Paulus sampai mengatakan banyak orang hari ini sebagai seteru salib Kristus? Siapa lawannya kita hari ini? Ya. Kolose 3 ayat 1. Saya kasih terus ini, karena setiap surat dia pasti singgung tentang ini. Ya, Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Nah, ini mulai masuk poinnya nih. Kalau engkau dibangkitkan bersama Kristus, apa yang kita pikirkan? Perkara di atas. Tapi banyak nggak yang mikirin masih perlu disembuhkan, masih mikirin utang, masih mikirin ini? Banyak nggak? Masih mikirin, pokoknya segala sesuatu yang ada di sini. Saya tadi bangga dengan Bapak tadi umur 80, saya salah nebak, saya bilang 70 dari 80. Coba, mau cari keselamatan atau cari uang Pak 1 miliar? Kalau ada tawaran sekarang ya, dikasih uang 1 miliar atau keselamatan? Keselamatan Pak. Gak ada gunanya kok duit. Kalau nggak selamat buat apa ya? Tapi kan ada kayak begini loh. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus duduk, ya kan? Di sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang. Siapa yang membuat kita ini menjadi kaum pemberontak akhirnya? Saudara ke gereja, diiming-imingi Tuhan selalu jawab doa, Tuhan selalu memberkati. Makin cinta nggak dengan dunia? Punya persiapan nggak saudara hari ini kalau dipanggil Tuhan? Coba, hari ini dipanggil, hari ini masanya. Sudah siap nggak? Pasti sudah bingung, aku sakno anakku, aku sakno bojoku, ya kan? Karena saudara nggak tahu. Saudara nganggap kalau hari ini dipanggil itu adalah kengerian yang paling luar biasa, ya kan? Coba. Saya bukan meden-medeni saudara. Tapi pada hari itu siapa yang bisa melewati? Hari itu siapa yang bisa melewati? Gereja ini tempat pertama kali untuk mengabarkan bahwa ada keselamatan dan kekekalan. Roh saudara ini dibangun supaya saudara ini sama Tuhan itu betul-betul klik banget. Masalah di dunia penderitaan nggak ada masalah. Itulah hidup. Kalau mau hidup nggak menderita, carilah surga. Jawabannya cuma itu toh loh. Tapi politisasi kan. Yang di mimbar saudara keliling dari gereja A sampai sini di pasar sini. 1, 2, 3 saudara masukin semua. Korbannya pasti mujizat kesembuhan dan bahwa Tuhan bisa memberikan kekayaan. Apa bedanya dengan Gunung Kawi kalau begitu? Kalau saudara cari jasmani, saudara nggak nurut dengan roh, berontak nggak? Berontak nggak? Berontak. Pemimpinnya jadi yang memulai dengan ajaran-ajaran memberontak, anak buahnya jadi pemberontak semua. Lagi kita baca lagi ayat 5-nya. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Sampai dibayangkan sama suratnya Paulus di Kolose. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Hawa nafsu masih banyak di sini. Banyak. Serakah banyak nggak? Banyak. Coba saudara sama duit, cintanya luar biasa. Hah? Cintanya luar biasa. Begitu dapat duit, seneng kan? Dapat 1 juta, kepingin 2 juta nggak? 2 juta, kepingin 3 juta nggak? Cinta saudara sama duit, kenapa nggak seperti itu sama Tuhan? Saudara kalau kehabisan duit kan bingung dong. Tapi hari ini kehilangan Tuhan saudara nggak bingung, nggak bingung. Saudara lebih cinta duit daripada Tuhan. Ini loh, hawa nafsu dan keserakahan. Orang karena uang saja
Kalau ada uang 10 juta atau 100 juta, bisa damai nggak di rumah? Damai. 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 Tapi damainya cuma untuk jasmani, bukan untuk rohani. Berapa lama saudara nggak dengar khotbah seperti ini? Coba, saya pengen tahu. Pasti khotbahnya buat jasmani enak. Yang sakit disembuhkan, yang punya utang besok dilunasi. Dari sopo? Dari sopo? Yang punya utang nggak pakai kerja dilunasi, siapa yang mau melunasi? Utang nggak nanya Tuhan kok. Nggak ada begitu-begitu dalam firman Tuhan, nggak ada. Gereja, tempat roh saudara dibangun dan pengenalan akan Kristus menjadi sempurna. Kalau mau cari duit kerja, nggak ada cara lain. Supaya sehat, jaga makan tadi, saya tahu. Supaya sehat, jaga makan. Nggak ada resep yang lain kok. Ya, nggak ada resep yang lain. Kalau ada bahwa orang Kristen pasti jadi kepala, ya, itu kepala pemberontak. Ya, nggak pakai kerja terus jadi kepala, jadi nggak mau jadi ekor. Rusak dunia ini jadi kepala semua. Pasti ada kaki, ada tangan. Jangan takut. Nggak perlu jadi kepala. Yang penting kita itu jadi anggota tubuh Kristus. Amin. Itu yang paling penting. Kalau mau jadi kepala apa coba? Saya bingung kadang-kadang. Lihat orang-orang ini. Diajarinya jasmani terus gitu loh. Titus 2 ayat 12. Kalau ini penting, kita mau cari dalam surat-surat Paulus yang lain disebut nggak Titus 2 ayat 12? Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Di surat Titus dia tulis. Berarti ini bukan untuk di Kolose saja, untuk di jemaat di Titus juga ditulis, ya. 2 Petrus 1 ayat 4. Kalau Rasul Paulus, sekarang Petrus, gimana bunyinya? 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji apa yang berharga? Janji tentang kekekalan dan keselamatan. Sampai dibilang ini, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara hari ini harus sadar, Paulus, Rasul Petrus, Yohanes sekarang 1 Yohanes 4 ayat 5. 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Siapa yang berasal dari dunia? Yang dikhotbahkan cuma isinya daging dan jasmani dong. Para pemimpin, ya kan? Yang menjadi kepala pemberontak tadi. Dengan tidak sadar, kalau saudara menghidupkan jasmanimu, nggak dipimpin oleh roh, jadi apa coba? Kamu berontak, menolak terhadap yang ada di dalam hati kita. Ini loh, coba, ingononon terus coba, saya pengen tahu saya. Makanya nggak ada pendeta yang pernah di khotbah ini, ya, nggak ada. Kenapa? Karena Tuhannya ada di perut. Sama seperti saudara, diajarkan cuma untuk perut. Kalau mati urusanmu. Saya nggak berani. Jiwa saudara itu beban buat saya, supaya apa? Kita mengerti. Supaya beban itu hilang, kita harus saling mengajarkan kebenaran, bukan yang aneh-aneh, ya. 1 Korintus 4:15. Paulus itu berkali-kali dia tulis, ikuti teladan. Coba 1 Korintus 4:15. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik. 1 Korintus 4:16. 16-nya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladan. Teladannya siapa? Paulus.
Kenapa kita nurutin? Karena Paulus mengenal akan Kristus. Saudara jangan nuruti pendeta. Tidak. Turuti teladannya Paulus. Dia ini manusia yang sudah mengenal siapa itu Kristus dan apa yang dia bisa berikan. Hamba Tuhan sekolahnya kalah sama Paulus. Kalah. Filipi 3:17. Setiap suratnya dia selalu tekankan, turuti teladan. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Turuti teladannya Paulus. Paulus punya keledai banyak nggak? Paulus punya gereja besar nggak? Apa yang Paulus punya hari ini? Saudara pernah mikir, apa yang Paulus punya? Yang Paulus punya hari ini adalah pengenalannya akan Yesus Kristus. Itu yang perlu kita tahu dan perlu kita teladani. Ya, ayat selanjutnya 2 Tesalonika 7. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Supaya kita mengerti siapa yang harus jadikan teladan. 2 Tesalonika 3 ayat 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Ya. Saudara selama ini terpesona dengan siapa yang di gereja ini? Dalam Kristen, siapa yang saudara terpesona? Saya ingin tahu. Siapa yang jadi panutan saudara hari ini selain Tuhan Yesus Kristus? Paulus atau pendeta-pendeta top yang hidupnya bergelimang harta? Coba. Pasti ada loh, Ustaz. Gak usah malu-malu. Ini kan kita member di sini aja. Jangan malu-malu. Siapa panutanmu dalam Kristen? Saya ingin tahu apa yang kau lihat dalam orang Kristen. Berkatnya, kekayaannya, gerejanya besar atau apa? Coba. Aku mau loh seperti orang itu. Aku mau loh seperti itu. Tapi saudara gak pernah kan mereka bilang begini kan, ikuti teladanku. Ada gak pendeta-pendeta, ikuti teladanku hari ini? Berani dia ngomong begitu? Ikuti teladanku, cara hidupku, pendirianku, ajaranku. Ada yang berani ngomong begitu? Kenapa gak berani? Karena mereka tidak mengenal Kristus. Yang diajarkan cuman daging. Kolose 1:28. Yang di mimbar, apa yang diajarkan saudara bisa lihat nanti. Nanti setelah ini selesai, besok saudara dengar khotbah, saudara akan mengerti apa yang dikhotbahkan sebetulnya. Kolose 1:28-29. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Stop dulu. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan Kristus. Makanya saya tadi tanya sama saudara, saudara cari Yesus itu cari untuk apanya? Mujizatnya itu di luar Kristus. Yesusnya ini pernah saudara cari enggak? Ada enggak Yesus dalam hatimu? Jangan-jangan Yesusnya enggak ada, tapi mujizatnya yang saudara cari, berkatnya yang saudara cari. Kan kelewatan kan? Ada 9 ya? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat dalam aku. Kalau orang punya dirinya ada Kristus, dia tahu siapa itu Kristus, yang diberitakan cuman Kristus. Saya tanya sama ibu ini, singar ini, ibu kenapa Pak Juli? Kenapa Pak Juli? Nah, bisa khotbah tentang Pak Juli nggak kalau ibu nggak kenal? Jelas ya? Ibu singer saudara nggak bisa cerita tentang Pak Juli karena dia tidak mengenal. Banyak hamba Tuhan kelihatannya khotbahnya Yesus tapi nggak kenal. Kenapa?
Yang dikorbankan cuman berkat, mujizat, dan lain-lain. Coba, kenal nggak dia sama Yesus? Kalau dia kenal sama Yesus, yang dia khotbahkan adalah bagaimana kesempurnaan Kristus. Bagaimana kita mengerti apa isi hatinya Kristus tadi oleh pimpinan Roh Kudus. Saudara ini mau berontak menurut jasmani atau menurut rohani, terserah saudara. Saudara mau disebut kaum pemberontak atau disebut penurut-penurut. Efesus, kita baca ini ayat terakhir. Saya itu nggak usah baca ayat lagi, banyak kan soalnya ini. Saya yakin saudara pasti enak ini. Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, lanjutkan sampai 4. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Stop dulu Pak. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakaan boleh disebut nggak? Disebut saja pun jangan. Tapi saudara diajari serakah nggak di gereja? Saya mau tahu sedikit aja. Saudara ke gereja makin serakah nggak sebenarnya? Enggak atau ya? Mau soalnya. Enggak atau ya? Coba nyanyikan doa Yabes. Coba nyanyikan doa Yabes. Coba nyanyi, ada yang bisa nyanyi, saya nggak bisa nyanyi soalnya. Coba. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Terus apa lagi nih? Coba siapa yang hafal doa Yabes? Kiranya Engkau. Nah, coba. Oke. Nah, enak toh? Terus. Daerah apa yang diperluas? Daerah apa yang diperluas? Coba daerah apa yang diperluas? Saudara mau berontak, memperluas daerah. Lagi, lanjutkan lagi. Ayo, lagunya enak. Terus. Gak kepengen mati kan? Ya? Gak kepengen ketemu Yesus kan? Kalau saudara daerahnya luas, diberkati, hidupnya kaya, enak di dunia, kepengen ketemu Yesus kan? Hah? Coba, kalau saudara hari ini yang menderita, kepengen lepas dari penderitaan, gimana caranya? Ketemu Yesus. Itu ajaran Alkitab. Lu kan kebalik kan hari ini kan? Gereja mengajari untuk menjadi tambah hari tambah serakah. Kayak Tuhan itu sebagai jin hari ini atau Baal. Tadi ia menjawab setiap doaku. Aku loh gak tahu dijawab, karena saya gak pernah minta. Tuhan bukan untuk dimintai, karena dia sudah memberikan yang mujizat terbesarnya. Tapi saudara ini jadi kaum pemberontak. Kenapa? Karena gak mau nuruti roh, nuruti jasmaninya tok. Tiap hari jaluan. Doa saudara, coba baca. Ingat-ingat doamu, apa saja permintaanmu. TV, mobil, rumah, diberkati, dan lain-lain. Saudara dikirimkan kepada untuk mencintai dunia. Iya apa enggak hari ini? Iya apa enggak? Jawabannya pasti iya. Saya itu enggak anti dengan berkat. Saya enggak anti dengan dunia. Saya juga mau hidup lebih lama. Tapi bukan itu konsentrasi saya. Semua orang pasti mau. Dan Tuhan itu tidak jahat. Karena apa? Ketika dia ciptakan dunia, apa jawabnya Allah? Semuanya teramat baik. Tuhan tahu dunia ini baik. Tapi sejak ada iblis di sini, menjadi tidak baik. Dia menjanjikan kerajaan surga itu tanpa adanya iblis. Kita itu sekarang terbuai dengan keinginan yang keliru kan? Kita hari ini hampir gak selamat. Hampir. Saudara cari Yesus itu, kalau dia gak jawab doaku, jadinya gimana? Kalau image ini yang saudara bayangkan, kalau Yesus gak menjawab doa, gimana? Gimana coba?
Kalau Yesus nggak membuat mujizat lagi, gimana coba? Rontok semua imannya hari ini. Semua hari ini rontok. Kenapa? Karena Yesus berhenti membuat mujizat. Rontok semua. Padahal Yesus ngomong, lu wis pakai mujizat kok sih jaluk terus. Mujizatnya adalah keselamatan hidupmu. Siapa yang bisa memberikan keselamatan? Yang namanya Tuhan itu pasti Dia berikan apa yang tidak bisa orang berikan. Ya. Yang namanya Tuhan itu pasti bisa memberikan apa yang tidak bisa orang berikan. Duit orang bisa berikan nggak? Bisa. Tuhan tidak mau disamakan dengan orang. Kesehatan Tuhan bisa berikan nggak? Orang bisa berikan nggak? Bisa, dokter bisa. Tuhan tidak mau sejajar dengan apa yang manusia bisa berikan. Kalau Tuhan mau berikan sesuatu, saudara pasti baca ayat ini kan? Mintalah apa saja, ya kan? Pernah dengar ayat itu kan? Di Matius bunyinya minta apa saja. Terus saudara itu bayangkan minta sakarep-karepmu, urusan duniawi. Ada nggak yang pernah dengar seperti itu? Ada kan? Saudara baca di Lukas nanti lanjutannya, yang diminta dan akan diberikan itu apa? Bukan permintaan aneh-aneh, permintaan Roh Kudus. Itu jelas. Jadi jangan mau lagi hari ini kalau kita dengar khotbah dijanjikan pesugihan, dijanjikan mujizat. Itu semua harus saudara kerjakan. Firman Allah waktu saudara baca di Kejadian, ketika Adam terusir untuk cari duit, gimana caranya? Kerja atau doa? Rasanya enak doa. Waktu Adam diusir dari kerajaan sorga, Allah bicara apa sama Adam? Dengan berpeluh engkau enjoy atau gimana nih? Dengan berpeluh engkau akan mencari nafkah. Itu gak bisa dirubah sama Tuhan. Tapi hari ini ada yang merubah gak? Ada yang merubah gak? Untuk mencari berkat, doalah gak jemu-jemu sampai anything happen. Betul gak? Betul gak? Doa terus sampai sesuatu terjadi. Apa bedanya dengan mogok kerja? Apa bedanya dengan memaksa? Enggak. Untuk berkat, untuk jasmani, saudara harus cari. Karena saudara sudah diberi kuasa untuk menaklukkan. Kita manusia atau binatang hari ini? Manusia kan? Punya akal, punya pikiran, punya segala sesuatunya. Tapi ada yang ajaran seolah-olah religius, tapi sebetulnya bukan dari Tuhan. Itu tadi. Ada masalah, doa. Saudara nggak diajarin caranya bagaimana keluar dari masalah itu. Suruh doa tetap. Saudara bukan jadi orang Kristen yang kuat, tapi jadi sekumpulan orang-orang yang menjadi kaum pemberontak. Turuti aku Tuhan. Apa keinginan jasmaniku? Ini saudara kumpul semua, isinya cuma memberontak, minta dituruti jasmaninya. Ada masalah? Ada. Kerjakan dengan kemampuan. Tuhan menyertai. Bukan doa Tuhan suruh turun tangan, balik lah ya. Banyak orang yang kebalik. Doa supaya Tuhan turun tangan, atau kita melakukan berusaha memecah masalah itu, Tuhan menyertai. Tuhan yang mengerjakan atau kita yang mengerjakan, Tuhan menyertai? Hah? Coba jadi. Kita yang mengerjakan, Tuhan menyertai. Jangan kebalik. Tapi banyak orang balik. Tuhan gak melak utang, disuruh melunasi utang. Ya kan? Harusnya saudara mikir, waktu utang itu untuk jasmani. Lakukan dengan tanggung jawab. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmani, lakukan dengan tanggung jawab. Bekerjalah. Gak ada cara lain. Hari ini, minggu depan cari Tuhan, hanya cuma cari bagaimana rohmu bisa mematikan dagingmu. Ya, mematikan daging bukan dengan daging loh ya. Saya nggak ngajari saudara daging lawan daging, enggak. Daging lawan daging isinya puasa 40 hari 40 malam. Tapi roh mematikan daging. Kalau rohmu sudah manunggal dengan Roh Kudus,
keinginan roh itu ketika saudara, misalnya nih, ada orang perempuan ya yang sukanya utang misalnya nih. Kalau saudara dengan pimpinan roh, saudara nggak akan ketagihan dengan utang. Saudara nggak akan ketagihan karena apa? Roh yang memimpin dan terasa enjoy. Misalnya juga, misalnya ya, saudara suka ngomel misalnya, menjadi hobi. Kalau nggak ngomel, rasanya nggak lego gitu di rumah. Kalau ngomong nggak ngomel nggak lego. Kalau saudara sudah dipimpin oleh roh, saudara akan dengan sendirinya bahagia ketika nggak ngomel. Tapi kalau orang daging dengan daging, saudara ngempet. Nggak ngomelnya itu ngempet. Suatu ketika bisa meledak. Itulah yang terjadi. Roh mematikan daging. Saya sadar kok, saya masih hidup di dunia. Tapi bagaimana saya tidak terbuai dengan keadaan dunia? Karena roh yang memimpin. Ya, saudara nggak sanggup untuk mematikan daging kalau tanpa Roh Kudus. Tapi kita bukan jadi kaum pemberontak. Kita bukan jadi Israel jasmani. Kita ada Israel rohani. Gak usah kelihatan Yahudinya, tapi kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita hari ini belajar, sekalipun aku tidak dijawab doaku, aku tetap percaya Yesus. Itu yang terjadi. Sekalipun doaku tidak dijawab, saya sudah yakin, seyakin-yakinnya dengan kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Sehingga aku tidak perlu lagi didemonstrasikan mujizat. Itu yang saudara tangkap. Ketika Tuhan menceritakan mujizatnya, bukan itu yang dicari, tapi Tuhannya. Percayalah padaku, leka percaya delon perbuatanku. Itu sudah dilakukan dan kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Jangan diulangi lagi menjadi orang yang tidak percaya. Kita hari ini sadar ya, di posisi mana kita hari ini. Jangan jadi Israel jasmani, tapi Israel rohani. Israel rohani itu menghidupi Roh Kudusnya, bukan menghidupi jasmaninya. Bukan tegar tengkuk, bukan keras kepala, tapi menjadi orang yang nurut sama Roh Kudus. Ya, itu saya mungkin habis ya. Gak kerosol saya kuin terus. Ya. Sebetulnya masih banyak ayatnya, tapi next lah kita kalau diundang lagi ya. Perkataan saya apakah menyakitkan saudara? Terus gara-gara ini saudara benci sama saya? Gara-gara gini, oh ya diundang mana pak? Iki korbannya gak ono tentang gak enak ngonin telinga. Gak apa-apa, gak enak buat telinga. Berarti rohmu itu senang, jasmanimu yang nolak. Telinga ini jasmani, tapi rohmu senang kan? Coba, iya ya, aku senang. Tapi telingaku nolak, karena pakai sumpah. Sudah berpuluh-puluh tahun ini kopok. Harus dikorek habis. Memang sakit, tapi gak apa-apa. Nanti akan jadi bersih. Gak bisa sekali, harus berkali-kali. Ya, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami percaya Bapa bahwa Engkau mengasihi jemaat-Mu di sini Tuhan. Mereka mengerti siapa Engkau. Mereka bukan Israel jasmani, tapi mereka Israel rohani. Dan kami percaya Tuhan, tanpa Engkau demonstrasi mujizat-Mu, tanpa Engkau jawab doaku hari ini, kami sudah percaya bahwa Engkau Tuhan sudah berikan mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan bagi jiwa kami. Dan Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang itu membuat kami menjadi manusia, bukan manusia biasa, tapi kami bisa mengalahkan kedagingan kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan kesaksian-Mu Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, aku yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mau kasih tema banyak sebenarnya ini, karena